Shalom God Lovers, mari terus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari pagi ini kita hampiri tahta kudus Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu, sebab Kau layak disembah. Pakai hidup kami Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Haleluya, glory bagi-Mu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Oh, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Salam God Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita baca satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Saudara, menarik sekali dalam terjemahan lain dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau saya kelihatannya sudah gila itu karena untuk Tuhan. Luar biasa, Paulus mau mengajarkan kepada kita
saudara-saudara yang terkasih, melayani dengan total. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, Paulus dia menuliskan ini dengan sebuah kesadaran penuh. Paulus adalah anak muda yang ketika dia ditangkap oleh Tuhan melebihi di atas rata-rata banyak anak muda. Saudara, dia sangat disegani karena pengetahuannya begitu dalam, belajar kepada seorang guru yang luar biasa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan dia selalu menjadi orang yang terkemuka. Dia juga termasuk salah seorang anak muda yang mempelopori bagaimana supaya menghentikan penyebaran tentang nama Yesus pada gereja mula-mula waktu itu. Saudara-saudara yang terkasih, tetapi dalam 2 Korintus 5 ini kita menemukan Paulus yang mengajarkan kepada kita supaya melayani dengan totalitas. Jangan melayani dengan setengah-setengah. Saudara, kata dosa dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu tidak memenuhi sasaran. Jadi kalau Anda dalam hidupmu dikasih harusnya mendapat nilai 9. Lalu Anda mendapat 8 bahkan 7 barangkali. Saudara-saudara, itu namanya dosa. Tidak memenuhi sasaran Allah. Karena sasaran Allah adalah saudara harusnya dapat 9. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Juga Paulus menolong dan mengajak kita supaya kita melayani dengan totalitas. Kenapa? Karena nanti satu ketika kita semua akan mempertanggungjawabkan hidup kerohanian kita. Kalau kita membaca 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita baik. Sebenarnya bukan kata jahat di sana dipakai, tapi baik atau tidak berguna. Artinya begini, saudara sudah diselamatkan, tapi hidupmu begitu-begitu aja. Nggak berguna karena apa? Saudara tidak memberikan diri saudara untuk dibentuk, dipakai oleh Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita semua ini menjadi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan. Bukan saja pengikut, tapi murid Tuhan. Akar kata dari disciple itu adalah disiplin. Itu sebabnya setiap anak Tuhan harus mendisiplin diri di dalam menanggapi panggilan Allah kepada kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Karena itu kemudian di ayat yang ke-11, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Nanti kalau kita diadili oleh Tuhan, kita mempertanggungjawabkan semua kerohanian kita, hidup rohani kita. Apakah hidup rohani kita membawa orang kepada Tuhan atau tidak? Sebab kalau saudara baca perikopnya ini pelayan untuk pendamaian, saudara akan melihat saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa orang yang sudah menerima Tuhan tidak boleh hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain dan untuk Tuhan. Jadi ketika Anda dan saya percaya kepada Tuhan, maka seluruh hidupmu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam saudara kondisi pekerjaan yang berbeda-beda. Tetapi saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Jika kami tidak menguasai diri, Paulus berkata, jika saya kelihatan sudah gila, jika saya kelihatan tidak menguasai diri, itu untuk Tuhan. Artinya Paulus kalau untuk Tuhan dia habis-habisan. Kadang-kadang saudara kita rata-rata kalau untuk Tuhan setengah-setengah saja. Biasa-biasa saja. Nggak usah habis-habisan. Untuk hal yang lain kita habis-habisan. Tapi Paulus mengajarkan kepada kita, kalau untuk Tuhan harus beri yang terbaik. Beri habis-habisan untuk Tuhan. Karena saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat yang sangat terkenal dalam ayat yang ke-20, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. We are the ambassador of Christ. Kita adalah utusan Kristus. Ya, saudara dan saya adalah utusan. Kalau seseorang pergi ke luar negeri, maka biasanya dia akan laporkan kepada kedutaan besar atau konsulat jenderal tentang keberadaan dia, supaya kalau ada apa-apa dia bisa diproteksi
oleh orang-orang di kantor itu, kedutaan besar atau konsulat jenderalnya. Kenapa saudara-saudara yang terkasih? Karena seluruh kekuasaan dari sebuah negara diberikan kepada orang itu. Anda dan saya menjadi duta Kristus karena seluruh kekuasaan Tuhan Dia kasih kepada saudara untuk menjadi dutanya. Wow, luar biasa. Kalau begitu saudara-saudara yang terkasih, tidak boleh ada orang yang berkecil hati. Tidak boleh ada orang yang tidak bersemangat. Tidak boleh ada orang yang tidak bergairah. Tidak boleh ada orang yang cuma asal-asalan dalam pelayanan. Sebab saudara tidak sendirian. Ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Dia yang memberikan kepada kita kepercayaan untuk menjadi saudara utusan-utusannya. Kalau demikian saudara, ini sebuah kedudukan yang luar biasa. Sebab surga dengan semua kemampuannya, kebesarannya diberi dalam hidupmu. Itu berarti Anda dan saya menjadi orang yang bisa mengubah sejarah hidup orang untuk jadi lebih baik di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, karena itu saya percaya bahwa hidup kita yang sudah sekarang ini Tuhan sudah kasih, pakai hidup kita semuanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan yang tidak punya salah, Dia membiarkan dirinya, saudara yang terkasih, memikul semua bentuk dosa manusia, dan melalui Dia saudara dan saya diselamatkan. Mari kita buka kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ampun kalau selama ini kami melayani Tuhan asal-asalan, apa adanya, tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Tapi hari ini kami dengar firman Tuhan, kami akan mempertanggungjawab seluruh kehidupan rohani kami kepadamu, kehidupan kami di dunia ini kepadamu Tuhan. Satu-satunya yang layak untuk menilai semuanya adalah Engkau. Karena itu Bapa dalam surga, ampuni kami. Sekarang kami mau total melayani Engkau. Kami mau bersungguh-sungguh. Kami mau serius. Kami mau habis-habisan. Supaya apa yang kami lakukan merupakan sesuatu yang terbaik yang kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati dan tolong kami semua jadi duta-dutamu di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Amin. Bagi God lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.